Saya menangis, saya nggak tahu lagi apakah Tuhan, saya harus kehilangan orang tua saya saat ini kah? Pada tahun 2019, ketika kami siap-siap untuk berangkat ke aktivitas untuk melakukan aktivitas kami masing-masing, tiba-tiba ibu saya mengalami gejala yang tidak biasa. Dia muntah, tetapi tidak ada isinya untuk keluar. Jadi yang dia rasakan adalah dia muntah, tetapi dia tidak mengeluarkan apapun. Bahkan cairan tidak ada keluar. Dia seperti ingin mengeluarkan lambung atau ususnya karena memang tidak ada yang keluar dan dia rasa sakit sekali. Kami tetap berangkat, tapi ayah, orang tua kami mengantar untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit tidak ditemukan suatu penyakit yang benar-benar itu menjadi penyebab daripada kenapa ibu kami sampai muntah. Yang terjadi badannya semua menjadi pucat sekali. Dokter hanya memberikan obat yang sebagai obat untuk menghilang rasa sakit. Karena kita pikir selama 1 minggu dia di rumah sakit tersebut tidak ada hasilnya, dia tetap merasakan rasa sakit. Akhirnya kami membawa dia di rumah sakit yang baru. Selama saya menemani, saya melihat setiap beberapa menit dia selalu merasakan rasa sakit yang tidak biasa dari dalam ulu hati dia. Ulu hati ini tetap terasa sakit dan dia harus mengeluarkan sesuatu tapi tidak ada yang keluar. Saya sampai menadah ibu saya karena dia tidak kuat, dia harus ke toilet, saya harus membopong dia, saya merangkul dia. Bagaimana dia harus infusnya saya harus pegangin dan saya tidak ada sedikit pun rasa untuk jijik atau bagaimana karena buat saya orang tua saya sudah berkorban lebih dari ini untuk kami anak-anaknya. Hari berlalu, tidak juga ditemukan sampai sudah dilakukan, dokter sudah melakukan beberapa tindakan yaitu laparoskopi, endoskopi, dan melakukan CT scan juga, USG juga. Tetapi dokter tidak yakin akan penyakit tertentu. Tapi akhirnya dokter sebutkan, dia punya batu empedu. Jadi ketika dokter tunjukkan, kami sempat syok. Apa ini? Akhirnya dokter sarankan untuk melakukan tindakan operasi. Sampai pada akhirnya tindakan operasi pun harus dilakukan di rumah sakit tersebut. Dan kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa-apa karena pada saat itu orang tua saya sampai harus dimasukkan ke ruang ICU. Saya hanya bisa melihat dari ruang kaca sebelum tindakan operasi karena memang orang tua saya sudah dalam kondisi yang tidak fit, yang tidak bisa untuk melakukan apapun. Saya minta tolong untuk suster bisa mengizinkan saya untuk bisa masuk ke dalam ruangan untuk melihat ibu saya. Setidaknya saya bisa memegang tangannya. Kalau saya lihat pada saat itu yang bisa saya saksikan adalah dia sudah dipasang banyak sekali alat. Alat yang mungkin buat saya menakutkan, alat yang menunjukkan grafik yang hanya menunjukkan nafas atau detak jantung. Itu membuat saya, Tuhan ini bagaimana? Saya hanya bisa memegang tangannya dan dia memberikan respon yang bisa dibilang dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi dia tahu anaknya ada di situ. Tapi di balik itu dia merasa kesakitan. Saya lihat dia diberikan sebuah cairan untuk menghilangkan rasa sakit. Saya udah nggak tahu lagi level berapa itu obat untuk menghilangkan rasa sakit yang diberikan karena dia harus konsumsi itu dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit yang amat sangat itu. Saya menangis, saya nggak tahu lagi apakah Tuhan, saya harus kehilangan orang tua saya saat ini kah? Sampai akhirnya suster untuk menyuruh saya untuk keluar. Dan dokter datang, kita akan melakukan tindakan operasi sekitar jam sore hari. Dan memang dokter bilang juga, yang kita butuhkan saat ini adalah doa. Karena kondisi tubuh, ibu saya juga punya penyakit komorbid juga, diabetes. Dan itu menjadi pergumulan juga karena kalau gula darah tidak turun, maka pendarahan bisa terjadi pada saat pembedahan dilakukan. Jadi mereka juga harus bisa memaintain bagaimana gula darah ini juga harus
turun dulu. Itu pun hari itu saya harus bolak-balik ke kantor, kembali ke kantor untuk bisa memaintain kerjaan juga. Sampai pada akhirnya saya kembali lagi, saya menerima kabar bahwasanya orang tua saya sudah selesai operasi. Dokter datang, lalu dokter membawa sebuah tabung seperti itu, dan dia bawa seperti ini, dan dia menunjukkan kepada kami. Akhirnya bisa diangkat sekitar 20 batu empedu dari dalam tubuh ibu saya. Dokter bilang, ini adalah hasil dari pola hidup yang kurang baik pada masa muda. Karena ini adalah racun-racun yang menumpuk yang tidak bisa diolah oleh pankreas kita, oleh tubuh kita. Selesai operasi, dia akhirnya merasakan, oke, dia tidak merasakan sakit di sini. Tapi ternyata ketahanan tubuhnya semakin drop karena memang sudah usia dan dia sudah mengalami operasi beberapa kali, tindakan pembedahan. Dan sampai pada akhir tahun 2019, ibu saya masih harus kontrol dan check up. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, pada keluarga, untuk bisa masih bersama-sama dengan orang tua kami, ibu kami, untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan, memuji Tuhan. Dan puji Tuhan, saya masih bisa merangkul ibu saya, memeluk ibu saya. Saya teringat kepada satu ayat Alkitab yang saya juga bacakan ketika saya di ruang ICU. Di dalam Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu ada, asalkan kita mencari. Asalkan kita mencari dengan iman, dan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jadi inilah kesaksian yang bisa saya bawakan. Kiranya kesaksian ini bisa menguatkan kita bagi para pendengar dimanapun. Dan iman kita semakin dikuatkan dan Tuhan memberkati kita.